Anda kembali menyaksikan live event Presiden Pilihan kita dan kita juga akan langsung tersambung dulu terlebih dahulu dengan Danis Anissa saat ini yang berada di kantor Nasdem untuk mengetahui hasil quick count. Sementara silakan Danis, laporan Anda. Ya, ini benar sekali bahwa hasil perolehan quick count, maksud kami real count yang dilakukan oleh tim pemenangan Jokowi JK, memang angkanya mendekati hasil yang dirilis lembaga-lembaga survei sebelumnya, di mana angka real count yang diperoleh berada di kisaran 53,24% atau sekitar 54%. Dan sekitar 80% data real count yang masuk dan dihimpun ini dihimpun dari seluruh provinsi di Indonesia, di mana tabulasi data dikumpulkan dari saksi berlapis yang terdiri dari saksi partai maupun relawan-relawan pemenangan Jokowi JK yang terus mengawasi serta mengawal rekapitulasi suara. Dan yang menjadi bukti utama perolehan real count ini ialah salinan atau kopi dari formulir C1 yang dikumpulkan oleh para saksi, di mana dengan disimpannya formulir C1 ini menjadi bukti kuat bila mana dalam masa mendatang terjadi sengketa atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dan menurut tim kampanye nasional Enggar Tiesto bahwa salinan form C1 ini memiliki tingkat akurasi yang setara dengan surat suara sah dari KPU. Dan sudah bersama saya tim kampanye Jokowi JK, Bapak Enggar Tiesto. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Pak, mungkin bisa dijelaskan kembali perolehan hasil real count yang dilakukan oleh tim pemenangan Jokowi JK. Ya, jadi sekali lagi formulir C1 sudah terkumpul lebih dari 83% yang berada di seluruh kabupaten kota. Itu adalah data primer, salinan C1-nya. Kemudian yang kedua, kita juga didukung penuh oleh relawan 3 kelompok yang mereka juga mengambil foto, baik foto-foto melalui handphone dan sebagainya, dan juga mereka mengirimkan datanya secara independen yang kemudian nanti kita sandingkan secara bersama. Nah, kemudian real count kita yang sudah masuk itu berkembang terus lebih dari 54%. Karena sebagai ilustrasi, sebagai bayangan, per menit itu masuk 60.000 suara yang masuk di data kita. Nah, dari perolehan suara itu, perbandingannya, range-nya itu berkembang naik dan turun, tetapi lebih kurang antara 52 sampai dengan 54%, kemudian berkembang naik turun kembali. Yang sampai dengan jam 12 seperti yang tadi kita sampaikan, memang benar adalah 53, sekian persen. Dan ini berkembang terus dan memang pada dasarnya setelah kita akan melihat nanti, kalau lebih dari 70-80%, maka itu baru akan terjadi perhitungan yang tidak lagi berkembang terlalu jauh. Tetapi dari sini pun kita sudah melihat, kita sudah bisa menyaksikan bahwa jumlah suara real count kita memang mendekati dengan quick count yang mempunyai metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Pak Enggar, tadi juga sempat disebutkan bahwa akurasi dari salinan form C1 ini memang setara dengan surat suara KPU, betul? Ya, memang. Karena itu adalah salinan C1 dari saksi kita. Dan itu cap basah. Jadi mereka itu sesuatu yang sebagai data primer. Jadi kita menyiapkan data-data itu semuanya untuk kita siap seandainya ini masuk di dalam sengketa. Kita tentu tidak berharap, tetapi kita mau sampaikan bahwa kita semua kita siap. Bahkan berlapis. Jadi bukan yang C1 folio saja, tetapi planonya juga kita siapkan. Dan kemudian saya bisa tambahkan perhitungan rekapitulasi di PPS, kita kawal betul seluruh saksi dan kami terus memonitor bagaimana mereka untuk memonitor rekapnya. Dan kami juga secara manual kami menjumlah sendiri. Menjumlah C1 folio yang ada, kemudian nanti kita sandingkan dengan rekap yang dihasilkan di tingkat PPS dan tingkat PPK. Dengan demikian kita bisa melihat begitu ada perbedaan, saya tidak mengatakan ada
kecurangan atau penggelembungan, tetapi kalau ada perbedaan, ketidakbenaran, maka sedini mungkin kita sudah bisa tahu dan mengambil sikap untuk itu. Gitu. Mungkin terakhir Pak Enggar, ini kan memang dari 33 provinsi sudah seluruhnya melaksanakan pemilu. Namun ada satu wilayah, yakni Yokohama, yang belum melakukan pencoblosan dan akan dilakukan pencoblosan ulang. Nah, apakah dari tim pemenangan kampanye itu sudah melakukan koordinasi dengan wilayah sana? Kemudian seperti apa antisipasi yang dilakukan bila mana dari 260.000 DPT di sana kemudian akan memberikan angka yang signifikan? Ya, kita memonitor terus, kita memantau terus, kita berkomunikasi secara khusus untuk daerah yang memang terlambat untuk diselenggarakannya pemilihan itu. Kami dari informasi yang kami dapatkan, karena sistemnya agak berbeda tentu, kita meyakini bahwa perolehan suara kita di Papua, di kabupaten yang belum terselesaikan itu bisa mendapatkan perolehan yang menggembirakan buat kami. Saya tidak mengatakan itu 100%, tetapi kecenderungan untuk mayoritas memilih pilihannya, memilih Jokowi JK cukup besar. Saya bisa tambahkan lagi adalah sejak tadi siang, kami telah mengirimkan seluruh tim ke seluruh kabupaten kota untuk memverifikasi dari C1 yang sudah masuk. Jadi kita mau sampaikan bahwa kita tidak hanya mendengar, tetapi kita juga mengirim data untuk memverifikasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Enggar. Ya, Andini, demikian wawancara singkat kami dengan Bapak Enggar Tiasto. Demikian kembali ke Anda di studio. Anda menyaksikan Election Update pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Veronica Moniaga. Berdasarkan hasil quick count lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), pasangan Capres Jokowi JK unggul dengan perolehan 52,82%, sementara pasangan Prabowo Hatta memperoleh 47,18%. Dan langsung saja kita bergabung dengan reporter Berita 1 Katrina Inandia yang berada di kediaman Ibu Sujiatmi yang merupakan ibunda dari Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Ya, Katrina, bagaimana reaksi keluarga Joko Widodo di Solo setelah mengetahui hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang memang memenangkan Joko Widodo, Yusuf Kala? Iya, Veronica, jadi semenjak selesai melakukan pencoblosan di TPS 22 Manahan, ibunda dari Joko Widodo itu, ibunya langsung kembali ke rumah dan bersama-sama dengan keluarga besarnya mereka menyaksikan quick count bersama-sama. Dan segera setelah hasil quick count keluar dan menyatakan bahwa di quick count itu pasangan Jokowi JK unggul dengan lebih dari 52% dibandingkan pasangan nomor 1 Prabowo Hatta, mereka langsung merayakannya bersama-sama dan melakukan sedikit syukuran kecil-kecilan. Di situ juga ibunda dari Jokowi sempat berkata dan mengucapkan syukurnya bahwa anaknya semoga saja bisa benar-benar terpilih menjadi Presiden Indonesia dan bisa mengemban amanat dari rakyat Indonesia. Dengan terharu, ia mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada para pendukung Jokowi di seluruh Indonesia. Dan selain itu juga Veronica, di rumahnya yang berada di Jalan Pleret Raya ini, berbagai kalangan hadir untuk merayakan menangnya Jokowi JK di berbagai quick count itu. Dan yang hadir ini tidak hanya puluhan, namun hingga ratusan orang. Di sini juga ada dari Banser gabungan dari Surakarta dan Klaten yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Dan saat ini dari keluarga Jokowi sendiri sedang ada di dalam dan baru saja selesai melakukan sholat berjamaah. Veronica? Baik, terima kasih Katrina Inandia melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah.